Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota kelompok 2 yaitu pertama saya sendiri Zundia, dan kedua Ardi Wijaya, yang ketiga Indah Santia, dan keempat Siti Rahmania. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, kelatar belakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula menjadi manusia sebagai Abdullah menjadi khalifah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat raya ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika bangsa yang belum maju dan biasa disebut bangsa tertinggal atau disebut bangsa berkembang. Supaya bangsa Indonesia termasuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita wajib berusaha sekuat tenaga untuk menguasai iptek. Seni merupakan salah satu contoh perkembangan iptek. Seni merupakan ekspresi kesucian hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah, dan keindahan adalah sifat cinta kepada Rasulullah, berarti cinta kepada Tuhan. Dengan cintanya kepada Tuhan, manusia dapat mewujudkan keindahan dalam kehidupannya. Dalam bidang ekonomi, segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya sesungguhnya, sehingga mutu produksi terjamin. Dalam bidang pendidikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidikku, dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qur'ani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Pendidikan harus menyentuh tiga ranah tersebut, yakni akal, hati, dan fisik. Jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual tetapi tidak mempunyai hati, alias tidak memiliki moral religius. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia yang berkarakter dan bermoral. Tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia yang superman secara fisik tapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil. Perlunya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang.
Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru manusialah yang akan bertanggung jawab, sebab manusialah yang akan mengatur alat tersebut. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakannya dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka bagi manusia. Produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebab perkembangan zaman, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Dalam masalah politik, perlu Anda sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Dengan demikian, negara menjamin penduduknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. NKRI adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Sistem demokrasi menjadi pilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang sosial budaya harus diakui bahwa memang ada permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam membedakan antara agama dan budaya. Secara teoritis perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan, tapi dalam praktek kehidupan kedua hal tersebut seringkali rancu, kabur, dan tidak mudah untuk dibedakan. Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan erat satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran-ajaran Allah yang disebut agama itu mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang memeluknya. Dalam bidang pendidikan, secara sadar ataupun tidak, pendidikan kita selama ini kerap mengabaikan faktor agama. Agama atau sisi spiritual kehidupan manusia cenderung dilupakan atau malah diupayakan untuk disingkirkan. Padahal agama adalah hal penting dan harus diutamakan. Konsepsi pendidikan Islam yang meletakkan adab dan akhlak sebagai fondasinya sangat tepat dikemukakan. Sebelum melangkah lebih jauh, segera harus digarisbawahi bahwa adab dan akhlak hendaknya tidak dipahami sebagai dasar-dasar moral tanpa bentuk-bentuk praktis dalam kehidupan keseharian. Sebagaimana adab dan akhlak juga tidak boleh dipahami sebatas tata krama dan etika praktis, sehingga tidak menyentuh nilai-nilai kecendekiawanan dan tradisi keintelektualan yang menjadi basis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada masa ke-6 Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansi berbagai wilayah dan penguasaan dalam politik yang membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam pada saat itu. Kesejahteraan yang merata dapat mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek, yang akibatnya dunia Islam sangat kuat dalam secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek yang secara sempurna pada saat itu. Pada zaman ke-6 Islam, terjadinya dua kekuasaan dinasti, yaitu pertama, kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, dan yang kedua yaitu kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Dalam realitas sekarang, bangsa para muslim tertinggi dalam iptek sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, budaya adalah mereka bukan para bangsa muslim, melainkan mereka ingin memajukan dan menguasai iptek walaupun sebagian besar mereka itu tidak beriman. Kemajuan yang dicapai mereka adalah
sebuah kemajuan menteri, yang maksudnya itu kemajuan yang dapat dikejar dan diraih oleh semua orang dengan modal penguasaan iptek. Mengandung argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan, akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tertinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional. Sebaliknya, hadis yang tidak rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk menggunakan akal dalam beragama. Demikian pula hadis Nabi menyuruh umat Islam menggunakan akal sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama atau orang Islam berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah. Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah, maka ia akan hidup dalam ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, dan kebimbangan. Akhirnya, dalam menjalani hidup tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Jika orang masih beribadah kepada selain Allah, minta tolong dan perlindungan kepada selain Allah, maka akan terjadi kegalauan dalam batinnya, kecemasan, keraguan, dan kemunafikan, dan sakit secara rohani. Orang yang hidup dalam kondisi tidak sehat rohaninya, maka ia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kenikmatan. Tidak mengandung kesulitan. Ajaran Islam mudah dan masih dalam batas-batas ketakutan manusia. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri menyatakan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 185. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikah, atau biasa disebut akhlak. Landasan ketiga pilar terjadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar tersebut dalam aktualisasinya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus terintegrasi bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis atau pemodal dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal.
Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya adagium di masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Industrialisasi membuka lapangan kerja yang sangat signifikan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi industrialisasi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan atau memiliki pendidikan yang tidak memadai. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkannya, industrialisasi telah menambah tumbuhnya kelas masyarakat menengah ke atas secara ekonomi. Pertumbuhan kelas menengah ini berdampak pula terhadap perbaikan ekonomi secara global dan tumbuh suburnya sektor real di tengah masyarakat. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Informasi ini sangat deras dan pengaruhnya begitu terasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Kemajuan seseorang diukur dari seberapa cepat ia menerima informasi yang belum diketahui orang lain. Semakin cepat ia menerima informasi itu, semakin besar peluang yang akan ia dapatkan untuk kemajuan dirinya. Jelas sebaliknya, orang yang tertinggal dalam mendapatkan informasi, maka tertinggal pula kesempatan yang dapat ia raih untuk kemajuan dirinya. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam yang dipahami secara kontekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam memecahkan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan, padahal Islam merupakan